cryptocurrency dengan potensi bagus, tapi lagi koreksi. Waktunya serok. Once again, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai Cosmos atau Atom. Ini menurut gue ada satu cryptocurrency yang peluangnya masih luar biasa besar dan masih sangat undervalued menurut gue ya. Dan masih ada potensi untuk untung ratusan persen dari posisi sekarang. Nah, yang membuat Atom ini unik adalah salah satunya karena di mana yang lain sedang berkompetisi satu sama lain untuk saling membunuh Ethereum, di sini Atom atau Cosmos fokus untuk mewadahi semua blockchain supaya mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi ini salah satu hal yang unik dari Atom. Untuk tidak lama-lama lagi, langsung kita bahas langsung ke videonya. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai Cosmos atau Atom. Jadi Atom ini adalah cryptocurrency nomor ke-24 di CoinMarketCap dengan market cap yang cukup besar, 7,6 miliar US dollars ya. Dengan volume juga yang gak kalah besar, 834 juta US dollars. Jadi buat kalian yang para swing traders, scalper, dan lain-lain semua bisa trade ini dengan nyaman karena volumenya sangat besar ya. Dan ini juga adalah koin ya, bukan token. Tapi di waktu bersamaan dia juga ada BEP20-nya. Berarti dia ada versi token di Binance juga, dan dia juga punya yang punya dia pribadi, yaitu Cosmos. Di Natural Cosmos maksudnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat dia secara harga sedang turun ya. Jadi ini bisa ada momentum kita untuk buy the dip gitu ya. Tapi sebelum kita buy the dip, kita harus kenalan dulu dengan projectnya. Nah sekarang Atom ini apa sih? Tujuan dia apa? Kalau kita lihat salah satu tujuan terpenting dari Atom adalah dia ingin menjadi dalam tanda kutip penengah atau jalan tol penghubung antara blockchain. Di mana dilihat Inter-Blockchain Communication Protocol. Tujuan mereka adalah itu, supaya bisa blockchain saling berkomunikasi satu dengan lain. Mencegah perpecahan di industri ini sendiri gitu. Karena pada dasarnya awalnya, network misalnya, network Bitcoin, itu tidak bisa berkomunikasi dengan network Ethereum. Tidak bisa berkomunikasi dengan network Cardano. Gitu. Tapi, dengan adanya Cosmos ini, dia akan menjadi satu penengah di antara mereka semua supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat perbedaannya apa dengan bridge? Kalau bridge hanya satu dengan satu, misalnya Bitcoin Network di-bridge-kan dengan Ethereum Network gitu. Nah, tapi kalau Cosmos ini dia nggak hanya satu, tapi dia bisa menghubungkan berbagai macam blockchain di waktu bersamaan. Dan karena itu juga fee jadi jauh lebih murah. Nah, kebayang di sini dia akan menjadi wadah untuk komunikasi semua blockchain yang ada di dunia. And that's really cool. Dan ini yang bikin dia unik. Dia ini nggak bersaing dalam urusan, gue paling TPS paling cepat, atau gue paling banyak project, dan lain-lain. Cosmos bilang, oke, gue bisa nampung itu semua. Dan gue bisa bikin jauh lebih efisien secara fee, speed, dan lain-lain. Dan juga menjaga keamanan dari governance per setiap blockchainnya juga. That's very unique. Oke, jadi origin dari Cosmos ini bisa ditarik ke tahun 2014, di mana Tendermint, kontributor utama dalam network Cosmos itu ditemukan. Dan di 2016, white paper dari Cosmos ini dipublish. Dan pada tahun selanjutnya, di 2017, ada token sale dari Cosmos ini, yaitu Atom. Nah, jadi tujuan dari Atom ini sendiri adalah sebagai untuk governance dari network Cosmos, gitu ya. Dan juga ini bentuknya sistemnya proof of stake. Nah, foundersnya adalah Jae Kwon, Žarko Milošević, dan Ethan Buchman ya. Walaupun sekarang Jae Kwon sudah digantikan oleh Peng Chong sebagai CEO dari Tendermint. Dan saat penggantian dari Peng Chong ini pun cukup banyak inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Cosmos. Salah satunya adalah fokus mereka yang mulai sekarang mulai berpindah ke utilitas dari si koin Atom ini sendiri. Nah, lalu sekarang pertanyaan, apa yang membuat Cosmos ini menjadi unik? Kalau kita lihat, salah satu masalah utama di dunia cryptocurrency adalah terpecah-pecahnya blockchain networks. Seperti yang gue bilang di sebelumnya tadi ya, di mana network A tidak bisa berkomunikasi dengan network B. Nah, dan ini menjadi permasalahan gitu. Nah, karena itu Cosmos fokus ingin bisa menjembatani semua ini. Jadi itu yang membuat Cosmos unik. Dan Cosmos ini describe sebagai blockchain 3.0, di mana tujuannya seperti yang gue bilang juga, dia membangun infrastruktur
yang gampang dibuat dan yang gampang digunakan atau user friendly dan di waktu bersamaan bisa interoperable antara blockchain. Nah, dan kita bisa lihat Cosmos ini adalah sistemnya proof of stake seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan validator nodes ini seperti ya proof of stake lainnya, jadi semakin banyak kuantitas atom yang kita hold dan kita stake, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan verifikasi transaksi dan juga earn rewards. Tapi di sini ada slashing, di mana nodes yang terbukti melakukan kecurangan akan diberikan penalti, yaitu slashing, atau pengurangan dari tokennya atau token atau koin yang mereka staking kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang paling membuat Cosmos berharga ini adalah mereka membuat satu ekosistem yang terdiri dari berbagai macam blockchain yang bisa jadi saling berkomunikasi, saling interoperate, dan juga ya bisa dibilang ya aset mereka pun bisa saling bertukar gitu. Dimana sebelumnya tidak bisa. Mereka harus ya paling memakai bridge yang kaku, hanya 1:1, gitu. Hanya satu blockchain ke blockchain lain. Dengan Cosmos bisa berbagai macam blockchain di waktu bersamaan. Nah, jadi itu yang sebenarnya membuat si Cosmos ini berharga. Gitu ya. Jadi kebayang mereka itu membuat satu tempat gitu di mana semua blockchain bisa saling ngobrol. Gitu ya, bisa saling ngobrol dan bisa saling bertukar ya semua lah gitu, bertukar aset dan lain-lain. Nah, sekarang buat kita mengerti kenapa sih Cosmos ini benar-benar berharga, kita harus belajar mengenai apa itu studi blockchain. Simpelnya blockchain ini adalah ledger atau buku isinya adalah transaksi gitu, transaksi. Nah, biasanya kita menggunakan central authority seperti bank untuk kita untuk kita melakukan transaksi gitu kan. Yang harus kita percaya terhadap si bank itu gitu, semua harus percaya terhadap bank itu. Nah, dengan adanya blockchain, kita tidak perlu saling percaya. Kita bisa langsung saja melakukan transaksi gitu ya. Nah, secara sejarahnya kita tahu bahwa blockchain 1.0 itu adalah Bitcoin. Di mana Bitcoin ini adalah peer-to-peer digital currency pertama di 2008 dan bentuknya sistemnya proof of work seperti yang kalian tahu gitu ya. Nah, waktu itu hanya ada dua cara untuk mendevelop decentralized applications. Yang pertama adalah ya kita nge-fork Bitcoin. Contohnya seperti apa? Banyak banget ya, gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya. Ada Bitcoin Cash, ada Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Diamond, dan lain-lain gitu ya. Atau yang kedua, kita build di atas dari si Bitcoin itu sendiri. Nah, tapi permasalahannya, code base dari Bitcoin ini sangat monolitik, atau kasarnya tuh kaku. Dari 3 layer ini, networking, consensus, dan application, ini semuanya dicampur. Nah, jadinya, jadi susah untuk di-develop. Itu bisa di-develop, tapi susah. Itu karena kaku. Tapi arguably kekakuan ini pun yang bikin Bitcoin ini menjadi secure. Gitu ya. Nah, sekarang permasalahan lagi adalah Bitcoin ini scripting language-nya pun limited. Jadi nggak didesain untuk bisa berbagai macam apps yang fleksibel gitu. Dan juga kurang user friendly gitu. Ya bisa dibilang nggak user friendly lah gitu. Jadi susah. Dan dibutuhkan tools yang lebih baik untuk kita membuat satu dApps. Nah, di 2014 muncullah Ethereum atau di Ethereum Store ini, Blockchain 2.0. Di mana kita itu bisa membuat satu preposition baru, yaitu membuat decentralized applications. Nah, dari yang sebelumnya itu satu gitu, nggak dipisah gitu, tiga-tiganya digabung nih, networking, consensus, dan application digabung. Nah, di sini si bagian application itu dipisah, layernya itu dipisah menjadi virtual machine. Nah, di Ethereum seringkali disebut sebagai Ethereum Virtual Machine atau EVM. Nah, virtual machine ini dapat memproses program smart contracts. Nah, ini nih mungkin orang sering dengar, smart contracts. Apalagi kalau nggak dengar Cardano dulu mau smart contracts, dan juga lain-lain gitu ya. Nah, jadi intinya, developer ini dapat mendeploy Ethereum blockchain itu dalam permissionless fashion. Gitu. Jadi nggak perlu permission untuk dia bisa mendeploy di Ethereum blockchain. Nah, ini keuntungannya. Jadi application layer mereka dipisah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa limitasinya atau limitationnya apa? Yang pertama adalah scalability. Seperti yang kita tahu, ini sudah sering dibahas. Permasalahan terbesar Ethereum adalah scalability. Atau kasarnya mereka tuh lamban. Gitu ya. Hanya 15 transaksi per detik. Dan karena itu pun disebabkan karena Ethereum masih menggunakan proof of work. Makanya Ethereum sekarang berusaha untuk menjadi proof of stake. Di akhir tahun ini semoga bisa 2.0 ya. Nah, limitation kedua, usability. Jadi
walaupun lebih fleksibel dibandingkan dengan Bitcoin untuk dalam untuk membuat program-program baru di dalamnya, tapi masih bisa dibilang ini cukup kurang fleksibel, masih kurang fleksibel untuk para developer. Artinya para developer harus compromise dalam desain dan efisiensi dari aplikasi mereka. Contoh, si Ethereum ini tidak menggunakan UTXO model. Nah ini super, ini lah bisa dibilang ini cukup teknis lah. Jadi gue skip lah. Intinya para developer ini tidak bisa membuat purchase seperti apa yang mereka inginkan. Nah yang ketiga adalah sovereignty. Nah sovereignty ini juga sebenarnya sedikit susah dibahas ya. Tapi bisa basically gini nih. Untuk governance satu token misalkan, ada token A di Ethereum. Nah, token A di Ethereum ini pasti ada governance juga dong. Gitu. Ada mereka bisa voting dalamnya. Nah, kalau dia menggunakan di Ethereum, terjadi ada satu bug dalam aplikasinya, nggak ada yang bisa dilakuin untuk mengubah bug itu tanpa ada approval dari governance dari Ethereum platform itu sendiri. Berarti sovereignty dari token itu sendiri pun jadi compromise, gitu ya. Nah, jadi, walaupun ini spesifiknya ini nggak hanya permasalahan di Ethereum sendiri ya, di berbagai macam yang lain pun ya seperti ini. Gitu. Ya, jadi, disinilah Cosmos bisa masuk. Nah, jadi tujuan dari Cosmos adalah secara teknisnya adalah mereka ini akan membuat developer untuk lebih mudah membangun blockchain dan tanpa merusak sovereignty dari si blockchain itu sendiri gitu. Jadi membiarkan mereka untuk transact with each other gitu, tapi tidak mengkompromis sovereignty mereka. Nah, jadi tujuannya adalah untuk Internet of Blockchains atau a network of blockchains yang bisa saling berkomunikasi in a decentralized way. Jujurnya gini, ini secara kalau mau dijelaskan non teknis cukup sulit. Jadi intinya balik lagi ke awal gitu, mereka bisa membuat satu blockchain dengan lain bisa saling ngobrol, tapi tidak mengkompromis security mereka lah gitu masing-masing, gitu ya. Nah, jadi ini bisa di-achieve secara teknisnya menggunakan open source tools seperti Tendermint, Cosmos SDK, dan IBC. Oke, jadi ini adalah gambaran visualnya dari Cosmos, cara kerjanya. Walaupun ini very simplified, tapi ya baik lagi, kalau lebih simplified biasanya orang lebih gampang ngerti. Jadi ini disebut sebagai the Internet of Blockchains gitu ya. Jadi dia itu Cosmos berfungsi seperti hub gitu ya. Hub dan ada zones. Zones ini adalah blockchain-blockchain lain. Anggap Ethereum Network, BTC Network, Cardano Network, dan lain-lain gitu ya. Nah, hub ini adalah satu blockchain yang tujuannya untuk mengconnect para zones atau blockchain-blockchain lain. Dan juga dia itu tugasnya adalah melimit dari number connection dan juga memprevent double spend attack dari antara zone ini. Intinya dia membuat aman gitu ya antara dia membuat aman hubungan antara zone ini sendiri gitu. Jadi menjaga sovereignty mereka. Dan yang selanjutnya zone ini ya adalah spesifik blockchain. Ya, contohnya seperti Ethereum, Bitcoin dan lain-lain. Nah, perbedaannya dengan bridge yang tradisional adalah kalau di sini dia bisa interoperate langsung di waktu bersamaan berbagai macam blockchain. Kalau bridge tradisional ya dia hanya bisa satu dengan satu. Nah, karena itu juga makanya jadi lebih mahal cenderungnya fee. Fee-nya cenderung lebih mahal. Nah, sedangkan kalau dengan sistem Cosmos ini, fee-nya akan lebih tertekan jauh, dan juga ya secara komunikasi mereka akan jauh lebih gampang. Dan gak hanya dengan satu dengan satu blockchain, tapi bisa multiple blockchain berkomunikasi bersamaan. Oke, kalau kita lihat sekilas, ini keren banget dong projectnya. Wow, dia basically bisa meng-host berbagai macam blockchain. In theory bisa semua blockchain di dunia kalau dia mau integrate dengan Cosmos Network, dia bisa meng-host semua itu. Jadi amazing. Tapi pasti harusnya ada cons-nya dong. Pasti ada pros dan cons-nya. Nah, cons-nya apa? Cosmos ini secara desain mereka cenderung lebih centralized gitu ya. Sistem Tendermint tepatnya, Tendermint mereka, konsensus mereka ini cenderung lebih centralized. Jadi kita lihat dia itu ada kayak maximum cap-nya. Jadi validator mereka itu hanya bisa sekitar 150-an gitu. Jadi walaupun 150 not bad. Kalau dibandingkan dengan HBAR 39 gitu kan, lebih centralized lagi HBAR. Tapi Cosmos dihitungnya masih cukup centralized. Tapi menurut gue pribadi ya not that bad gitu ya. Tapi still lebih centralized. Jadi ini salah satu poin yang harus kita catat nih. Cosmos itu sedikit lebih centralized dibandingkan yang lain. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ya Cardano gitu. Cardano bisa jadi 3.000. Lalu Ethereum tuh nanti in theory bisa belasan sampai puluhan ribu. Gitu ya. Jadi itu salah satu kekurangan dari Cosmos.
Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, nah buktinya mana nih mereka bisa jadi murah? Ini salah satu buktinya, yaitu mereka ada Gravity DEX. Ini adalah DEX milik dari Cosmos Network ya. Dimana dibilang DEX ini cepat, super cheap. Gitu ya. Super cheapnya segimana? Average transaction mereka hanya $0,08. Gitu ya. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan swap-swap lain ya, seperti PancakeSwap, Uniswap, dan lain-lain, menurut gua fee-nya masih jauh lebih murah sih DEX ini gitu, si Gravity DEX. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena sistem mereka berbeda. Si Cosmos ini tidak menggunakan bridge tradisional gitu. Dia menggunakan sistem mereka sendiri yang ini ya. Kita bisa lihat, bentuknya. Ini dia. Di mana hubs dengan zone. Nah, ini ya seperti yang gue bilang tadi kan, cenderung bisa membuat fee lebih murah dan juga lebih cepat transaksi mereka. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai top addresses atau rich list. Jadi bukan koin, tapi wallet yang memegang Atom dengan jumlah besar dan terbanyak ya. Yang pertama kita bahas dulu yang Atomnya sendiri, dan yang kedua kita akan bahas Atom yang bentuknya BEP20 ya. Kalau kita lihat yang di bentuknya Atom sendiri, ada satu wallet yang memegang sebesar 17,8 juta Atom, senilai 598 juta US dollars. Dan ini adalah total shares-nya adalah 6,35% dari circulated supply. Banyak nggak? Lumayan banyak bisa dibilang ya. Ada resiko nggak? Ya lumayan sih ya, ini lumayan besar dalam satu wallet. Tapi menurut gue pribadi, not that bad. Nggak sangat ekstrim besar gitu ya. Nggak sampai puluhan persen, nggak sampai belasan persen. Karena banyak kripto lain yang, banyak lah ya, yang dalam satu wallet tuh jumlahnya besar banget. Nah itu resikonya makin besar. Jadi gini lah kasarnya. Semakin besar persentase dari total share dalam satu wallet, semakin besar potensi lu ke dump. Tinggal lu banding-banding sendiri apakah ini cukup besar buat lu atau enggak. Nah, lalu selanjutnya ada di Binance. Pasti ada yang panik ngeliat 40%. Wah, gila dong, bisa ke dump dong. Tapi catatannya ini adalah smart contracts. Jadi kemungkinan besar ini adalah untuk mungkin staking rewards dan lain-lain gitu. Jadi wallet yang ada smart contracts ini bukan wallet yang bisa kita main buang semua koin yang ada di dalamnya. Jadi udah ada kontrak di dalamnya, nggak bisa di breach gitu. Jadi cenderungnya andaikan ada satu wallet yang besar persentasenya dengan smart contracts, cenderung lebih aman. Tapi tetap harus kita masukkan ke catatan kita ya. Ada satu wallet yang memegang 40%, walaupun bentuknya BEP20, bukan keseluruhan. Jadi overall menurut gua secara koin mereka nggak ada yang terlalu ekstrim besar lah dalam satu wallet. Walaupun kalau kita mau bandingkan dengan Ethereum, lebih kecil per satu walletnya di Ethereum gitu. Jadi secara teori di Ethereum kemungkinan kita kedump oleh satu wallet itu lebih kecil dibandingkan ya cenderung semua lah cryptocurrency lain ya. Jadi itu kurang lebih untuk rich list atau top wallets di Atom ya, atau di Cosmos Network. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih guys? Menurut gua secara project menarik, dan secara secara projectnya juga bukan cuma menarik tapi berbeda dengan yang lain. Lebih nggak red ocean dibandingkan dengan ETH killers. Jadi menurut gua pribadi, invest di cryptocurrency itu yang pertama adalah kita ya Bitcoin. Kenapa? Menurut gua semua orang harus punya Bitcoin. Karena harga dari semua cryptocurrency ini cenderung memiliki keterkaitan kuat dengan Bitcoin. Hence ada Bitcoin market dominance gitu ya. Nah lalu selain dari itu adalah ada ETH killers atau smart contracts cryptocurrencies lah ya, seperti Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, dan lain-lain. Tapi seperti yang kita tahu, ETH killers market ini sangat berdarah-darah gitu. Mereka persaingannya sangat kuat gitu ya. Adopsinya pun wah kejar-kejaran terus. Nah sekarang menurut gue ada juga hal yang penting lagi selain dari itu, yaitu adalah interoperabilitas, di mana para blockchain ini bisa saling berkomunikasi satu sama dengan lain. Nah ini adalah salah satu cryptocurrency yang masuk ke dalam kategori itu. Mereka memfasilitasi para blockchain untuk bisa saling ngobrol, saling kongko satu sama dengan lain, gitu ya. Jadi menurut gue ini potensinya masih besar. Dan bisa dibilang adopsi pun dari Cosmos ini pun cukup besar. Dan selain dari itu juga secara tokenomics-nya pun not bad at all. Karena tidak ada satu wallet yang memiliki jumlah besar sekali, gitu ya. Jadi menurut gue ini project yang cukup harus kita perhatikan gitu ya, dan gue pribadi alokasi dana ke dalam Atom ini sendiri. Oke, jadi kurang lebih itu pandangan gue mengenai Atom, dan for the long term I think it's a good investment. Sekali lagi guys, untuk kalian yang masih belum mengikuti
playlist Daily Charting with Toshi, jangan lupa untuk ikut di sini karena gue akan daily chart your favorite cryptocurrencies every day. Well, at least I will try every day. Dan juga dengan kalian bisa ngikutin playlist ini, kalian mungkin akan lebih fasih dan lebih terbiasa dengan melihat charts, begitu ya. Dan selanjutnya buat kalian juga yang mungkin masih bingung gimana cara staking, gimana cara baca candles dan lain-lain, bisa lihat tutorials with Toshi di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our videos, dan juga klik the bell icon. See you on the next video.